Warta Gereja, Minggu 1 Agustus 2021. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, segenap jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang pada saat ini mengikuti ibadah secara live streaming dari manapun saudara berada. Sebelum memulai ibadah pada saat ini, Majelis Gereja akan membacakan beberapa warta gereja. Ibadah Minggu 8 Agustus 2021. Ibadah Minggu 8 Agustus 2021 dengan pengantar bahasa Indonesia diselenggarakan secara online melalui YouTube channel GKJ Pakem dan dimulai pada pukul 8. Ibadah Anak. Ibadah Anak tanggal 8 Agustus 2021 diselenggarakan secara online melalui Zoom pada pukul 10 dan anak-anak sekolah minggu dapat mengikutinya dari rumah masing-masing. Berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, saudara kita yang terkasih Bapak Haselala Suradi, alamat Banjarsari, Pakem Binangun, Pakem. Meninggal dunia pada hari Jumat 30 Juli 2021 di Banjarsari. Ibadah penghiburan telah dilaksanakan pada hari Jumat 30 Juli 2021. Mohon dukungan doa dari segenap warga jemaat, kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan. Sakramen Perjamuan Kudus. Sakramen Perjamuan Kudus akan dilayankan pada hari Minggu 15 Agustus 2021 pukul 8. Adapun pendadaran persiapan Perjamuan Kudus akan diselenggarakan dalam ibadah Minggu 8 Agustus 2021. Bagi segenap warga jemaat yang telah diperkenankan untuk mengikuti Perjamuan Kudus, dimohon untuk mempersiapkan diri. Bulan Kebangsaan. Bulan Kebangsaan tahun 2021 dengan tema Menjadi Anak Bangsa yang Semakin Dewasa dan subtema Kepribadian Multikultur, Wujud Kedewasaan Kita sebagai Anak Bangsa. Akan dimulai pada hari Minggu 1 Agustus 2021. Pengumpulan persembahan. Untuk ibadah hari ini terdiri atas 2 persembahan mingguan dan 1 persembahan ucap syukur. Program Peduli COVID-19. Sampai saat ini donasi yang telah terkumpul sebesar Rp35.700.000. Sedangkan pengeluaran sebesar Rp29.683.900. Saldo saat ini sebesar Rp6.016.100. Laporan persembahan tanggal 25 sampai 31 Juli 2021. Total persembahan sebesar Rp3.035.000. Demikian warta gereja pada hari ini. Warta gereja selengkapnya dapat dibaca di Sabat yang terbit melalui website GKJ Pakem. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengawali ibadah bulan kebangsaan tahun 2021 ini dengan menyanyikan bersama PKJ 13 bait pertama. Kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya.
kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Ibadah minggu pertama bulan kebangsaan saat ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Efesus pada pasalnya yang keempat ayat 2 sampai dengan ayat ketiga. Demikianlah nats pembimbing ibadah pada saat ini. Dan kini mari kita mengawalinya dalam ungkapan pujian kita, Kidung Jemaat nomor 13 di bait yang pertama. Allah Bapa, Tuhan. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu. Bersama kita akan berefleksi dalam hukum kasih dan kita akan memperhatikan bagian dari Injil Matius pada pasalnya yang ke-22 di ayat 37 sampai dengan ayat 40 yang demikian firman-Nya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari bersama kita teduhkan hati kita dan kita berserah di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Kasih-Mu menjadi sumber dalam pengharapan hidup kami, menumbuhkan semangat untuk terus melakukan karya di dalam kehidupan,
sebagaimana Engkau yang telah memberikan hidupmu sepenuhnya untuk melahirkan kehidupan bagi banyak orang. Namun kami sadar betapa rapuhnya diri ini, sehingga kasih dan kebaikan-Mu belum mampu secara utuh kami lakukan untuk kami teladani dalam hidup. Kami berserah dan memohon belas kasih-Mu untuk terus Engkau bimbing dan Engkau mampukan mewujudkan panggilan cinta dan kasih Tuhan di dalam laku hidup. Dalam Engkau, ya Tuhan Yesus, doa ini kami serahkan. Amin. Ya Yesus, tolonglah, sebuah ungkapan pujian penyesalan kita akan lantunkan dari Kidung Jemaat 28 di bait pertama dan kedua. Ya Yesus, tolonglah, hapuskan dosaku, dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-Mu. Ya Yesus, dengarlah seruan hatiku, lengkapi aku yang lemah sebagai laskar-Mu. Kami undang saudara untuk berdiri. Kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan. Tetapi sekarang, di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Demikianlah bagian dari surat Paulus, Efesus pasal 2, ayat 13 dan 14. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita lantunkan bersama Kidung Jemaat 249 bait yang pertama, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan Yesus yang terkasih, kita bersama-sama akan mendengarkan sabda Tuhan dalam firman-Nya. Namun sebelum kita bersama menerima sabda Tuhan itu, mari teduhkan hati kembali, kita berada di dalam doa. Terima kasih Tuhan,
Penyertaan-Mu senantiasa ada dalam sepanjang hidup kami. Dalam sabda-Mu itulah tanda pengajaran dan kehadiran-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu, dalam segala keterbatasan diri, kami belajar untuk berserah. Engkau memampukan kami mendengar, merasakan, memahami, untuk mau berjuang melakukan sabda Tuhan di dalam kehidupan. Dalam Tuhan Yesus, Sang Sabda itu sendiri, doa ini kami naikkan. Amin. Saudaraku, sabda Tuhan akan kita dengar dan kita akan mendasarkannya dalam firman melalui bagian surat Paulus. Mari kita membuka dalam Efesus pada pasalnya yang keempat, di ayat yang pertama atau ayat 1 sampai dengan ayat 16. Efesus pasal 4 ayat 1 sampai ayat 16. Saya akan membacakan kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasehatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nats, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal
ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, pada saat ini kita memasuki minggu pertama di bulan kebangsaan, bulan Agustus. Kalau memotret kembali wajah kehidupan di negeri kita, ada keberagaman yang kita sadari benar ada. Beragaman itu bukan menjadikan kita terpecah atau terpisah satu dengan yang lain, tapi justru keberagaman itu ketika dimaknai dengan baik menjadi sebuah kekayaan kehidupan yang saling melengkapi dan memberikan warna dalam segala perbedaannya. Saya ingat ketika panas terik, orang sering kemudian mencari makanan yang menyegarkan. Ada yang suka lotis, ada yang suka rujak gitu ya. Ada yang suka bikin salad, buah atau sayur. Dan pastinya rata ada beragam hal yang dicampur di dalamnya. Ada warna putih, kuning, merah gitu. Ada sesuatu yang mengikat mereka dan menjadikan rasanya menjadi semakin mantap. Padahal kita sadar ada yang asem atau kecut gitu ya. Ada yang manis, ada yang biasa-biasa aja, netral, dingin gitu, anyep gitu. Tapi ketika kemudian kita nikmati satu dengan yang lain itu, kemudian kita rasakan ternyata mampu memberikan rasa yang begitu menyegarkan. Saudara-saudara, saya bukan dalam rangka menyamakan hidup kita dengan sayuran atau buah-buahan. Tapi paling tidak pendekatan itu menolong saya dan saudara melihat kehidupan ini sebagai sebuah karya cinta Tuhan yang beragam, tetapi kemudian Tuhan mengajak saya dan saudara secara khusus kalau kita melihat dalam narasi yang dipaparkan dalam suratnya, Paulus menuliskan seperti kehidupan tubuh Kristus. Analogi tentang tubuh yang tidak hanya terdiri dari tangan saja atau kaki saja, tetapi ada sesuatu yang kemudian beragam dan yang paling pun penting adalah kesadaran untuk melihat perbedaan, menghargai dan menyatukannya sehingga menjadi sesuatu yang berfungsi dan berdaya guna, digerakkan oleh Kristus. Jangan lupa dalam suratnya Paulus mengatakan Kristus sebagai kepala atas kehidupan. Saudara, nampaknya Paulus dalam suratnya ini memberi tekanan perihal hidup sebagai orang yang dipanggil dan dipilih oleh Allah dalam mendapatkan keselamatannya
dalam diri Yesus Kristus tentu saja. Dan dorongan Paulus ya ini supaya jemaat sungguh-sungguh memelihara relasinya dengan Yesus Kristus. Tetapi juga relasi yang sungguh-sungguh dibangun dengan Kristus itu akan terwujud dan dinampakkan dalam relasinya dengan sesama. Maka ia yang menyadari benar bahwa ia membutuhkan kasih Kristus dan menerima kasih Kristus, ia akan membagikan kasih Kristus itu di dalam kehidupan. Nah, nasihat Paulus, nasihat yang praktis, yaitu supaya hidup menjadi berpadanan sesuai dengan maksud dan panggilannya. Yang diantaranya adalah kalau kita lihat di ayat 2, memelihara relasi antar jemaat. Melalui sikap, di situ jelas banget dikatakan. Milikilah kerendahan hati, lemah lembut, sabar, saling membantu. Lalu yang kedua, memelihara kesatuan dengan Roh Kudus. Itu di ayat 3 sampai dengan 6. Dan itu menuntun saya dan saudara pada damai sejahtera. Adanya ikatan kesatuan tubuh Kristus atau jemaat dan Roh Kudus yang dipelihara atau ditandai dengan pemahaman teologis yang sama tentang siapa Allah Bapa atau Tuhan. Lalu apa itu iman dan baptisan? Lebih lanjut kemudian diterangkan Allah Bapa dari semua, di atas semua, dan oleh semua, di dalam semua gitu. Yang satu mengutuh gitu kan. Maka nampaknya Paulus memahami bahwa akar perselisihan di antara jemaat Efesus salah satunya yaitu soal bagaimana Allah bekerja menyelamatkan. Ada paham waktu itu yang berkembang namanya paham panteisme. Apa itu paham panteisme? Yaitu paham tentang Allah ada pada semua hal yang cukup kuat mempengaruhi jemaat. Sementara Injil itu berbicara tentang Allah dalam diri Yesus Kristus. Karena alasan kasih karunia, maka manusia diselamatkan. Nah, lalu disitulah saudara, Paulus menggunakan logika panteisme tersebut untuk menegaskan ulang perihal siapa sih Yesus Kristus. Yesus itu melampaui segala hal, ada di alam semesta, yang kemudian dikatakan Yesus telah naik dan ia juga yang akan turun ke bagian bumi yang paling bawah. Dan yang ketiga, mempertahankan iman akan Yesus Kristus. Itu diceritakan di ayat 7 sampai 16. Sebuah pandangan teologis yang menganalogikan tentang kesatuan tubuh yang di awal tadi saya ungkapkan, di mana Yesus itu kepalanya, sedangkan orang yang percaya adalah bagian tubuh itu sendiri. Jadi jika gereja dan jemaat adalah tubuhnya, yang memerintah dan menggerakkan semua tubuh, seluruh tubuh, itu adalah Yesus Kristus, yang disebut sebagai kepala gereja. Bahwa sebagai tubuh memiliki bagian. Masing-masing punya bagian, punya fungsinya, dan digerakkan oleh Yesus sebagai kepala untuk tujuan yang sama. Bagi kemuliaan namanya, tentu saja kepedulian bagi kehidupan secara utuh. Lalu yang keempat, memahami dan menerima karunia yang beragam. Memahami dan menerima. Saya ingat ini salah satu bagian dari subtema pelajaran anak SD kelas 4.
tentang keberagaman dan menghargai perbedaan. Dan saya senang karena anak-anak di tingkat dasar dalam pendidikan sudah diajarkan mengenal perbedaan. Bukan sebagai sarana untuk memecah belah, tetapi justru menjadi sebuah kekayaan untuk mengembangkan tadi di awal kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, membuka diri terhadap perbedaan. Saya juga ingat ketika ada sebuah studi kasus bagi anak-anak kelas 4 SD tentang keberagaman. Ketika di sekolahnya akan diadakan sebuah acara, ada kerja bakti gitu, menghias kelas gitu. Tapi acaranya hari Minggu nih gitu kan. Sementara di kelas itu ada yang agamanya A, B, C, D beragam. Dan hari Minggu teman-teman yang beragama Kristen Katolik ini rata ke gereja. Lalu apa yang terjadi? Itu bijaksana mereka. Oke, jam pagi kamu ya yang nggak pergi ke gereja, yang datang dulu ke sekolah, bersihkan ruang dan hias sebisanya. Oke. Dan mereka yang sedang ke gereja ini ternyata hari sebelumnya sudah bikin hiasan-hiasan dan dititipin temannya. Harus setelah selesai beribadah mereka datang dan saling memberi. Bahwa perbedaan tidak membuat dari mulai anak-anak sudah diajari, tidak membuat perpecahan. Tapi perbedaan itu justru akan menumbuhkan kreativitas untuk semakin menjalin keselarasan dan melahirkan harmoni hidup yang baik. Saudara, ini yang terus dikumandangkan dalam bagian suratnya oleh Paulus, supaya kesatuan dalam roh yang menggerakkan kehidupan itu terwujud. Ketika seseorang mengakui benar Kristus adalah kepala atas hidupnya, maka ia harus punya kesadaran digerakkan oleh kasih dan karya Kristus. Kita bersyukur bagi bagian dari tubuh Kristus itu dipakai, dilibatkan, dan disadari benar. Tidak harus sama satu dengan yang lain. Oh, kok Ibu A itu bisa gini-gini ya, aku kok gak bisa sih? Kok aku seperti ini ya? Nah, ini mulai harus jujur membuka diri. Dan juga punya kerendahan hati, tidak boleh menuntut dia harus sama seperti saya. Atau sebaliknya. Tapi melihat bahwa oh iya ya, dengan kerendahan hati menyadari. Memang dia porsinya melakukan kegiatan A, kegiatan B. Oh, memang dia porsinya melakukan tindakan itu dan saya ini. Dan mari itu dirangkum, disatukan. Bukan untuk disamakan, tapi dihayati perbedaannya sebagai gerakan kehidupan yang menceritakan bahwa kita dihidupi oleh Roh Kristus yang baik dan melakukan perwujudan secara nyata. Saya suka dengan istilah yang saya sendiri bikin dengan ungkapan 3H. Head, heart, dan hand. Itu gerakan hidup dalam roh Tuhan. Kalau kita ngerti, diajari tentang perbedaan, tetapi harus mengasihi, ngertinya jangan hanya di kepala saja nih. Tapi mesti didaraskan di dalam heart kita, hati kita. Rasake diolah-ale, oh jebule gitu kan. Oh ternyata bahwa kita memang berbeda. Dan perbedaan itu tidak boleh membuat kita menjadi terpisah. Justru mengingatkan, ini kekayaan yang Tuhan kasih. Lalu mau kita buat apa? Yuk, perbedaan itu kita rangkai. Akhirnya terwujud dalam gerakan hidup. Yang ini senada dengan pesan Paulus tadi. Relasi dengan Allah, penghayatan hidup dengan Allah akan tercermin dengan kepekaan dan pedulinya pada sesama. Dan itu mengutuh dalam hidup. Maka hand ini bicara soal simbol, gerakan kehidupan. Ada banyak kan sekarang gerakan kehidupan? Di antara kondisi bencana ini, kita masih bersyukur bahwa ada spiritualitas yang terus bertumbuh dan terbangun.
menghayati kesatuan hidup yang dipakai oleh Allah dalam diri Yesus untuk bergerak, untuk memfungsikan diri dengan baik. Dan muncul solidaritas yang saya sebut dengan teologi kontekstualnya adalah peduli dan peka. Bukankah di balik bencana yang sedang kita hadapi, kita menjadi semakin terbuka dan semestinya begitu. Oh ya, ternyata saya melihat ada saudara saya yang mikir nih mau makan apa ya, maka ada gerakan bikin nasi bungkus, katanya begitu ya. Oh, ada yang diisolasi mandiri nih, gimana ya dia? Yuk kita bisa bantu apa sih gitu kan? Oh, bagaimana ya kita menjaga lingkungan di sekitar gereja kita? Padahal pandemik nih. Yo, beberapa orang enggak usah gerombol, dan itu terjadi rutin. Beberapa orang enggak banyak ternyata bisa bergerak, memberi warna yang baik untuk gedung gereja terpelihara terus. Atau perhatian pada bidang-bidang lain untuk anak-anak sekolah minggu. Kita menjadi peduli dan peka. Kalau mereka enggak punya fasilitas untuk Zoom, enggak punya sarana, gimana ya? Wah, kita mulai berpikir ke sana kan. Bukankah itu solidaritas menjadi semakin ditumbuh kembangkan? Bukankah kepekaan kita semakin diasah? Bukankah lalu setiap dari kita, saya rasa, punya agenda rutin dalam hidupnya untuk mendoakan satu dengan yang lain dengan cara kita masing-masing? Bukankah lalu ada yang mengatakan, Bu, ketika saya makan, ternyata hati saya menjadi galau. Lah kok galau, kenapa lu? Saya mikir apakah gitu ya, yang lain juga menikmati ya. Maka mari kita lihat dalam perspektif ini, pandangan belas kasih dan cinta Tuhan yang itu ada dalam narasi kehidupan yang diceritakan oleh Paulus, mengajarkan pada saya dan saudara untuk terlibat memfungsikan hidup bersama dan bukan saatnya saling menyalahkan. Itu sudah cerita lama yang harus ditinggal. Saatnya adalah membangun hidup bersama, bertolong-tolongan, meraih kehidupan berpengharapan. Sudah hidupnya susah, tambah banyak masalah, saling menyalahkan, itu tidak akan menimbulkan kehidupan, tapi akan melahirkan kematian. Yang perlu dilakukan, seperti Paulus katakan, kamu adalah bagian dari tubuh itu, gerakan hidupmu dalam roh Tuhan, roh yang berbelas kasih, roh yang punya kelemah lembutan, roh yang peduli dan sabar, sehingga hidup ini menjadi hidup yang terhidupi oleh roh Tuhan yang baik. Selamat berkarya, gereja menjadi model kehidupan yang sudah harus mengembangkan kehadiran Kristus sebagai tanda kehidupannya secara nyata. Amin. Kita bersaat teduh bersama. Jemaat diundang berdiri. Dengan segenap umat percaya di dunia, mari kita perbarui iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita bersama naikkan doa syafaat dan nanti kita akan akhiri dalam doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kehidupan yang Kau berikan sebagai anugerah pemberian dan pengutusan. Kau berikan kami hikmat dan pengertian, kasih yang mendasarkan laku hidup sesuai kehendak-Mu. Dan Kau ajak kami terlibat sebagai tubuh-Mu yang bergerak untuk mewarta cinta dan kasih-Mu di antara kesadaran akan keberagaman karya yang bisa kami lakukan. Kami bersyukur untuk itu semua. Sebagai jemaat Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan, secara khusus dalam keberadaan di GKJ Pakem ini, Kau hidupi kami dengan roh kasih-Mu. Maka kami berserah untuk setiap hal yang menjadi bagian dari perjalanan kehidupan kami. Ketika ada dalam suka dan duka, dalam sakit dan sehat, kami yakin lawatan dan cinta-Mu terus ada. Engkau pakai kami untuk saling terbuka, bertolong-tolongan, menanggung segala derita itu. Sehingga terjadi pemulihan dan kehidupan baru yang penuh harapan. Kami membawa dalam doa ini untuk setiap saudara dalam keprihatinan mereka, untuk setiap saudara dalam kondisi sakit, baik yang terpapar COVID-19 ataupun sakit karena situasi tubuhnya yang sudah menjadi semakin lemah untuk merasakan banyak hal. Kami berserah padamu Tuhan, untuk Ibu Hartayani, demikian juga untuk Ibu Wanti, untuk Bapak Ibu Wasono, untuk Pak Joni Kumendung dan Ibu serta anak kami Daniel. Juga saudara-saudara kami yang lain yang tidak mampu dengan baik kami sebut satu persatu. Kami juga berserah kepadamu untuk kondisi saudara kami yang terkasih Bapak Matius Kunarto yang dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Bethesda. Juga saudara-saudara kami lainnya yang dalam masa pemulihan. Kami percaya bahwa Engkau melawat mereka. Engkau hadir dalam pengobatan, Engkau hadir dalam makanan dan minuman, pendampingan dari setiap orang yang peduli dan berbagi. Kami juga menyerahkan pergumulan setiap dari kami dalam menjalankan kehidupan di tengah-tengah situasi yang cukup sulit, agar kami terus punya daya juang yang tinggi, berpengharapan untuk melanjutkan karya hidup di dalam setiap pekerjaan yang kami tekuni, di dalam studi bagi anak-anak kami, di tengah segala situasi yang cukup berat. Ada rasa bosan dan sebagainya tentu saja. Dan juga dalam pergaulan kami, tetap membangun relasi sosial dalam media yang terbatas dan tetap ngaruh tahu keadaan satu dengan yang lain. Kami juga berserah untuk para pemimpin di negeri ini. Engkau Tuhan yang menolong sehingga situasi ini dapat diatasi dengan baik. Kau menyertai segala upaya yang dilakukan. Dan kami terus berharap hanya kepada Engkau. Karena Engkaulah sumber kehidupan kami. Engkaulah sumber cinta kasih dan pengharapan kami. Yang mencipta, melihara, dan menyelamatkan.
Maka kami berserah sepenuhnya hanya kepadamu Tuhan Yesus, yang mengajarkan kami berdoa bagaimana pada para murid saat itu. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan kita sebagai wujud ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas segala berkat-berkat yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Adapun dasar persembahan akan diambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 1. Demikian firman-Nya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pengumpulan persembahan akan kita iringi dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 287B, bait yang pertama. Sekarang beri syukur. Sekarang beri syukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita haturkan persembahan kita ini kepada Tuhan melalui doa. Mari saya antarkan. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas segala yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan. Di tengah situasi yang kurang baik, di tengah situasi yang sulit, Engkau selalu memberikan kemudahan di dalam segenap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk pekerjaan yang boleh Engkau percayakan bagi kami. Terima kasih untuk kecukupan yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami pada saat ini mengucap syukur ya Tuhan, dan sebagai wujud ucapan syukur kami ini ya Tuhan, kami telah menghaturkan persembahan kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan ini, sehingga persembahan yang kecil ini boleh menjadi kemuliaan namamu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, sehingga persembahan ini juga bisa kami pakai
untuk kemuliaan-Mu di muka bumi ini, terutama di gereja kami, gereja Pakem dan sekitarnya ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang Engkau percayai untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau selalu berikan hikmat kebijaksanaan dan takut akan Engkau yang menjadi pegangannya ya Tuhan, sehingga bisa mengelola dengan sebaik-baiknya seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami tahu akan segala kekurangan yang terselip di dalam kami mengaturkan persembahan kami ini. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni akan segala kekurangan kami ini ya Tuhan, dan mampukan kami untuk bisa mempersembahkan seluruh hidup kami sebagai persembahan yang hidup. Di dalam kehidupan kami bisa menjadi terang dan garam yang membawa kebaikan dimanapun Engkau tempatkan kami berada ya Tuhan. Demikian Tuhan, doa dan ucapan syukur kami. Dan pada saat ini kami juga akan menutup ibadah kami ini ya Tuhan. Kami akan kembali ke kehidupan kami nyata selanjutnya. Kiranya Engkau yang selalu membekali kami dengan iman yang kuat di dalam Engkau, menaruh kasih dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh selalu hidup hanya seturut dengan kehendak-Mu. Dan di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat kami mohon untuk tetap berdiri. Kita bersama-sama akan melantunkan pujian pengutusan dalam Kidung Jemaat 249 di bait yang pertama, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasingan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, jadilah saksinya, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita pada hari ini.
tetap menjaga pola hidup bersih dan sehat, selalu mematuhi protokol kesehatan, dan senantiasa berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.